Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah majalah memunculkan sebuah berita yang menarik berjudul hasil riset kemunafikan pemimpin gereja jadi alasan generasi muda enggan ke gereja. Majalah ini menuliskan pernyataan narasumber perwakilan dari Barna Riset dan Bilangan Riset Center bahwa kemunafikan dan gagalnya pemimpin gereja untuk memberikan teladan yang baik menjadi alasan generasi muda malas datang ke gereja. Dan bukan itu saja, ada juga buku-buku yang membicarakan ekspresi kehidupan pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak etis. Dan kondisi ini juga ada yang dipublikasikan di media sosial sehingga menjadi bahan cibiran secara umum. Fenomena-fenomena ini tentu tidak memberikan kesaksian dan teladan yang baik bagi jemaat dan cenderung menjadi batu sandungan bagi jemaat. Saudara-saudara, fenomena tadi menyatakan kepada kita bahwa sikap seorang pemimpin gereja akan sangat mempengaruhi kehidupan jemaatnya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin gereja harus mempunyai karakter yang baik sehingga mengekspresikan kehidupan yang baik pula dan memberikan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, karakter yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gereja? Menurut teladan Rasul Paulus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17-38 menyatakan karakter seorang pemimpin gereja yang alkitabiah akan menyatakan dua aspek, yaitu yang pertama mempunyai kredibilitas, yang kedua mempunyai kapabilitas. Pada bagian ini kita akan merenungkan bagian yang pertama terlebih dahulu. Karakter seorang pemimpin gereja harus mempunyai kredibilitas. Saudara-saudara, seorang pemimpin yang kredibel atau dapat dipercaya merupakan salah satu ciri pemimpin yang diinginkan dan dipilih oleh banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang konsisten dengan ucapannya dan bertanggung jawab. Mereka bukan orang-orang yang suka mengiming-imingi orang yang dipimpinnya dengan janji-janji manis, tetapi mereka menunjukkan kinerja mereka dengan upaya dan bukti-bukti. Dan berhubungan dengan kepemimpinan gereja, seorang pemimpin gereja harus mempunyai kredibilitas, sebab prinsip ini diajarkan di dalam Alkitab. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 18-20. Rasul Paulus memberikan teladan karakter kepemimpinan yang kredibel. Rasul Paulus berkata kepada penatua jemaat yang datang di Miletus bahwa sejak awal dia sampai di Asia, motivasi yang dimilikinya untuk melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan penderitaan yang dihadapinya, namun Rasul Paulus tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk mengajar dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi motivasi yang berorientasi kepada Tuhan merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang mempunyai kredibilitas. Selain itu, bertanggung jawab juga merupakan aspek penting yang harus ditunjukkan seorang pemimpin yang memiliki kredibilitas. Hal ini ditunjukkan oleh Rasul Paulus seperti yang tertulis di ayat 20. Mencatat bahwa Rasul Paulus berkata, "Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu." Dan hal itu juga diucapkannya di ayat 27. "Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Saudara-saudara, pernyataan ini menunjukkan tanggung jawab dan rasa peduli kepada orang-orang yang dipimpinnya, khususnya memimpin mereka untuk hidup di dalam iman yang sejati sehingga memperoleh janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, ketekunan Rasul Paulus melakukan tanggung jawabnya menunjukkan bahwa dia mempunyai kredibilitas. Dan selain itu, kredibilitas Rasul Paulus terekspresi melalui pernyataannya. "Aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bermasalah terhadap siapapun yang akan binasa." Di bagian ini Rasul Paulus menegaskan bahwa dia telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Namun jika ada yang tidak selamat, dia tidak bertanggung jawab untuk itu.
Saudara-saudara, dari teladan karakter kepemimpinan Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa kredibilitas seorang pemimpin gereja harus didasari dengan motivasi yang berorientasi kepada Tuhan dan dapat ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, dengan mempunyai kredibilitas, maka seorang pemimpin gereja akan memberikan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari bangun karakter seorang pemimpin yang mempunyai kredibilitas. Marilah kita terus berproses, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup dan Kristus sebagai pusat kehidupan, dan terus melayani Tuhan dengan tekun dan bertanggung jawab. Dengan demikian kita akan memberikan kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menjadi seorang pemimpin gereja yang mempunyai kredibilitas. Amin.